Selamat datang di channel Update Catur Indonesia. Kali ini, saya akan membahas permainan antara Daniil Dubov atau yang biasa disebut Mikhail Tal modern melawan Nihal Sarin pada event FIDE World Rapid Chess Championship 2022 secara online. Saat itu, Daniil Dubov berhasil memenangkan permainan hanya dengan 18 langkah saja. Daniil Dubov menggunakan buah putih, sedangkan Nihal Sarin menggunakan buah hitam. Langsung saja, sebagai putih, Daniil Dubov membuka dengan langkah pion ke D4, menguasai pusat. Dibalas pion ke D5. Pion ke C4, pembukaan gambit menteri. Gambit menteri diterima. Kuda berkembang ke F3. Kuda ke F6. Pion ke E3, mempersiapkan jalan gajah untuk memukul pion. Pion ke E6, memperkuat pusat. Gajah pukul pion. Pion ke C5, menawarkan pertukaran. Putih rokade. Pion ke A6, mempersiapkan pion untuk maju ke B5. Menteri ke E2. Pion ke B5, mengusir gajah. Gajah mundur ke D3. Pion pukul pion. Pion ke A4, menawarkan pertukaran. Pion pukul pion. Benteng memukul kembali. Hitam tidak berani melanjutkan pukul pion karena akan membuat perwira putih cepat aktif. Sehingga, hitam kalah langkah. Maka dari itu, hitam melanjutkan pengembangan, dengan gajah ke E7, membuka akses raja untuk rokade. Benteng pukul pion, mengancam menteri. Menteri pindah ke B6. Dilanjut kuda berkembang ke D2. Kuda ke C6, mengancam benteng. Benteng pindah ke H4, memantau pion H7. Gajah berkembang ke B7. Kuda ke C4, mengancam menteri. Menteri pindah ke C7. Gajah berkembang ke D2, bertujuan ke petak C3. Hitam rokade. Gajah ke C3, mengancam kuda. Pion ke G6, mencegah gajah terang untuk memukul pion H7 jika kuda berpindah. Kuda melangkah ke G5, mengancam pion 2 kali. Dan, di langkah yang ke-17 ini, Nihal Sarin melakukan langkah yang salah dengan kuda ke D5. Sekarang, saatnya kalian pause video ini dan temukan langkah gila apa yang akan dimainkan oleh Daniil Dubov dalam posisi seperti ini. Selamat bagi yang menemukan. Langkah itu adalah menteri ke H5, mengorbankan menteri. Dan, setelah langkah menteri ke H5, Nihal Sarin menyerah. Karena, apapun langkah hitam, takkan bisa mencegah hitam dari kekalahan. Misalnya, jika pion pukul menteri, ada gajah pukul pion, skakmat. Kita kembali. Misalnya, jika kuda kembali ke F6, dipukul saja dengan gajah. Pion maju ke H6, dipukul dengan menteri. Semuanya hanya akan memperlambat saja. Dalam 18 langkah, Daniil Dubov berhasil menutup permainan dengan kombinasi sederhana, tapi mematikan. Berikut adalah data statistik dalam pertandingan ini. Daniil Dubov berhasil memenangkan permainan dengan akurasi 97,1%. Bagaimana menurut kalian tentang pertandingan ini? Semoga ulasan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam bermain catur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Salam Update Catur Indonesia.